Bab 118. Lagi Aryo. Malam itu Gio tidur bersama Cira dan Arun. Sesuai janji bahwa mereka akan tidur berempat. Cira terbangun karena tangisan Artit. Ia menggendong anaknya. Cira mengganti pampers dan baju Artit agar nyaman untuk tidur kembali. Mungkin ia masih merasakan perih di kulitnya sehingga malam ini ia tidak tidur nyenyak seperti biasa. Setelah mengganti baju, Cira segera menyusuinya. Pikiran Cira kembali ke Davira yang menurutnya aneh. Ia sebagai wanita memiliki insting yang tidak baik sejak wanita itu datang. Ia merasa tujuan Davira kembali adalah merebut keluarganya. Oleh sebab itu terkadang dia tidak bisa berpikir jernih jika Davira sudah mendekati Arun. Masalah handphone Arun yang dia pegang dan juga menghapus panggilannya itu merupakan indikasi yang tidak baik. Cira sudah mengecek bahwa memang saat itu Arun sedang menemui klien dengan Pak Wo-nya. Ditambah lagi masalah Artit yang sepertinya mendapat siksaan fisik. Ia sangat tidak tega melihat bayinya diperlakukan seperti itu. Belum lagi sikapnya yang menghasut dan mengiring opini agar berpikiran negatif terhadap seseorang seperti Gio dan Biktika. Aku harus menyelidiki gerak-gerik Davira. Apa tujuan sebenarnya tekad Cira dalam hati? Setelah melihat Artit yang kembali tertidur lelap, Cira meletakkannya kembali ke boks bayi. Ia melirik ke arah jam dinding, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia membetulkan letak selimut Arun dan Gio. Cira tersenyum melihat dua prianya tertidur dengan pose yang sama. Ia memberi kecupan kecil pada mereka berdua. Ia benar-benar tidak mau kehilangan mereka. Cira tidak bisa memejamkan matanya kembali. Ia memutuskan membuka pintu balkon dan duduk di sana. Angin malam ini tidak begitu dingin seperti biasanya. Pikirannya kembali melayang. Bagaimana seandainya jika Arun lebih memilih hidup bersama Davira, tentu saja ia harus mengalah dan membiarkan suaminya bahagia. Cira meneguk susu hangat yang baru dibuatnya dengan dalih agar cepat tidur. Tiba-tiba sebuah selimut dibalutkan ke tubuhnya. Tidak bisa tidur. Tanya Arun dengan suara serak khas orang bangun tidur. Dia berjalan dan duduk di sebelah Cira. Dengan manja Cira menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Kau juga tidak tidur. Aku tidak menemukan aromamu di tempat tidur, jadi aku mencarimu, jawab Arun. Kenapa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak ada, jawab Cira. Aku tadi habis menyusui Artit. Malah tidak bisa tidur lagi, jawabnya sambil tersenyum simpul. Tumben dia terbangun tengah malam. Mungkin lukanya terasa perih. Besok ke dokter saja, biar mendapatkan obat yang tepat. Baiklah, aku antar ia. Iya Tuan Arun sayangku. Cira tersenyum agar suaminya tidak khawatir. Cira, yuk apa? Cira memandang Arun dengan penuh tanda tanya. Jangan main tebak-tebakan Ini sudah jam 2 pagi. Aku menginginkanmu. Ada Giolo. Cira memperingatkan. Kita pindah. Pindah. Kemana? Ke rumah lama kita. Bukankah baru direnovasi? Hampir selesai, jawab Arun. Ayolah. Cira tersenyum, ia tahu suaminya memiliki fantasi liar dan ia harus bisa mengimbanginya. Gendong, ucap Cira manja. Siap nyonya, pekik Arun kegirangan. Jangan keras nanti anak-anak terbangun. Cira memperingatkan. Tanpa menunggu lama Arun menggendong istrinya dan berjalan menuju rumah lama. Selama perjalanan ke sana Cira menggoda suaminya. Tanpa sengaja sepasang mata memperhatikan mereka dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Pagi itu Cira kedatangan tamu. Nyonya ada tamu, lapor Biktika. Saat itu Cira yang sedang menyusui Artit agak sedikit keheranan. Karena ia jarang sekali mendapat tamu. Di Bogor teman Cira tidak terlalu banyak. Suruh tunggu sebentar ya Bik. Siapa Bik? Sahut Arun yang keluar dari kamar mandi. Tamunya Nyonya Tuan. Iya tahu. Tapi siapa namanya? Wah saya kok tadi lupa nanya Tuan. Tapi orangnya dulu pernah datang kemari kok. Siapa ia? Gumam Cira. Laki, tanya Arun lagi. Iya benar Tuan. Aku tahu siapa orangnya, ucap Arun. Ya sudah suruh tunggu. Baik Tuan, Biktika pamit keluar.
Arun segera berganti pakaiannya dengan cepat. Ia mengambilkan baju untuk Cira ganti. Memang siapa sih tamunya? Nanti kamu akan tahu, jawab Arun. Kamu nanti pakai ini, perintahnya kemudian. Itu bagian lehernya terlalu lebar. Memang kenapa? Cira menyibakkan rambutnya. Nih, perbuatanmu semalam. Cira menunjukkan banyak sekali tanda kemerahan di lehernya. Nanti kalau aku pakai itu pasti kelihatan. Kan malu. Tidak apa-apa. Aku memang sengaja. Biar dia tahu kamu milik siapa, jawab Arun dan kemudian dengan cepat pergi keluar. Aneh. Memang siapa sih tamunya, gumam Cira. Lihat itu pomu. Kalau sudah punya kemauan harus dituruti. Dasar keras kepala. Cira berbicara dengan bayinya. Tak berapa lama Artit tertidur. Cira segera mengganti bajunya dengan baju yang dipilihkan oleh Arun. Tapi setelah melihat tanda kemerahan itu banyak yang terlihat termasuk area di atas dada, Cira memilih untuk mengganti bajunya. Ia memilih baju dengan kerah agak menutupi lehernya. Ia kemudian keluar. Di sana sudah ada Davira yang juga ikut mengobrol bersama tamunya. Dan ternyata Aryo. Pantas saja Arun seperti kebakaran jenggot. Artit sudah tidur sayang, tanya Arun sambil menarik istrinya untuk duduk di sampingnya. Ia kemudian mengecup pipi Cira sekilas. Iya, tidurnya nyenyak, jawab Cira. Duh, suaminya mau pamer di depan Aryo. Cira melihat Aryo yang tertunduk. Pak Aryo, apa kabar? Aku baik. Bagaimana kabarmu? Baik sekali. Apalagi sekarang aku sibuk mengurus 2 anak, jawab Cira. Bapak ibumu sehat? Iya, tapi kemarin bapak baru saja operasi jantung. Ya Tuhan, lancarkan. Syukurlah lancar, jawab Aryo. Oh ya, aku kesini karena mau menjenguk anakmu yang bayi. Ini sekedar oleh dariku. Aryo memberikan sebuah kado untuk Artit. Terima kasih, kamu sebenarnya tidak perlu repot-repot, sahut Arun. Ia menerima kado dari Aryo dan menaruhnya di samping. Oh ya Cira, aku tadi sempat ngobrol dengan Aryo. Katanya dulu kalian sempat dijodohkan. Cira tampak sangat kaget dengan pertanyaan Davira. Dari mana Davira tahu soal itu, tanya Cira dalam hati. Kamu tahu. Aku yang memberitahunya karena ia menanyakan hubunganku denganmu. Jadi aku tadi sempat cerita sedikit tentang kita. Kamu tidak keberatan kan? Cira terdiam. Ia sebenarnya kesal kenapa Aryo bisa cerita hal yang tidak penting pada Davira. Aku keberatan, jawab Cira datar. Ia melirik ke arah Arun yang tampak sedikit emosi. Maaf kalau kau keberatan. Lain kali tidak usah menceritakan masa lalu orang tanpa minta izin. Cira memperingatkan. Cira, kenapa kamu emosi? Aryo cerita hal yang baik kok. Tidak menjelekkan kamu, sahut Davira. Iya, tapi tetap saja aku tidak suka. Arun akhirnya ikut bersuara. Aryo, aku berterima kasih atas kedatanganmu, tapi maaf, aku ada acara ke dokter bersama istriku. Baiklah Cira, aku permisi pergi. Terima kasih atas kedatanganmu, ucap Cira sambil menahan rasa kesalnya. Setelah kepergian Aryo, Cira dan Arun segera memeriksakan luka Artit. Davira tersenyum sangat puas. Sepertinya ia menemukan sebuah mangsa untuk menjatuhkan Cira. Cira, tunggu saja. Akan aku buat dirimu dibenci oleh Arun hingga ia tidak akan kembali lagi padamu. Artit sudah diperiksakan ke dokter terkait lukanya. Dokter mengatakan tidak apa-apa karena lukanya tidak terlalu dalam. Hari ini Cira harus kontrol lagi agar luka itu tidak menimbulkan bekas. Hari jadi ke dokter lagi. Iya, jadi, jawab Cira sambil mempersiapkan barang yang harus dibawa. Jam berapa? Ini mau berangkat. Bagaimana kalau nanti? Aku akan mengurus perkebunan dulu sebentar. Hari ini dokternya hanya praktek sampai jam 9. Nanti bisa telat. Baiklah, kamu diantar Fahri. Iya sayang. Cira mengecup pipi Arun, jangan khawatir. Hati-hati. Cira segera pergi. Setelah mengantar Gio ke sekolah, dia juga pergi ke dokter. Sudah beberapa kali ini ia ke dokter karena Artit terluka. Itu menjadikannya pelajaran untuknya agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga Artit.
Sementara ini ia memilih menjauh dari Davira. Kalaupun ketemu hanya di meja makan saja. Dokter mengatakan luka itu tidak membekas jadi Cira tidak perlu khawatir. Setelah keluar dari ruangan dokter, Cira segera menelepon Fahri. Maaf Nyonya, ban mobil bocor, ini saya baru ke bengkel. Kapan selesai? Ini masih antri. Kira sekitar 1 jam. Baiklah aku naik taksi saja, panggilan diakhiri. Cira duduk di sebuah kafe yang terdapat di dalam rumah sakit. Ia memesan jus sebelum menelepon taksi online. Cira, panggil seseorang. Panggilan itu membuatnya menoleh ke sumber suara. Pak Aryo, balasnya. Sedang apa kamu di sini? Kontrol Artit. Sakit. Kemarin lengannya tergores, jawab Cira. Kamu sendiri. Kemarin itu ada kasus pembunuhan dan tersangka melarikan diri ke Bogor. Syukurlah kami bisa menangkapnya, tapi karena ia melawan dan berusaha menyerang petugas, mau tidak mau kami harus menembak kakinya. Wow, hidupmu penuh dengan tantangan. Hahaha, itu resiko karena aku memilih profesi ini. Tapi menurutku hidupmu lah yang penuh tantangan hingga sekarang kau bisa menjadi Nyonya Arun Tanawat Siripon. Iya, kalau aku lihat ke belakang memang penuh perjuangan. Aku senang melihatmu bahagia, ucap Aryo. Dan aku minta maaf tempo hari sudah membuat kesal dengan perkataanku. Tidak apa-apa, aku hanya menjaga perasaan suamiku saja, jawab Cira. Oh ya, kemarin kalian ngobrol apa? Dengan siapa? Davira. Banyak, karena sebelum pelayanmu datang dia dulu yang menerima dan mempersilahkan aku duduk. Tahu kalau aku temanmu, dia sangat antusias ngobrol denganku. Memangnya dia itu siapa? Cira terdiam, ia bingung menjawab. Dia, keluarga Arun. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Aryo. Masih menunggu sopir. Tidak, aku naik taksi, mobilku bannya bocor. Baru saja dibawa ke bengkel. Aku antar. Tidak usah. Terima kasih. Taksiku sepertinya sudah datang. Cira memperlihatkan handphonenya yang sedang ada panggilan dari sopir taksi. Aku permisi dulu. Terima kasih sudah menemaniku. Iya. Cira beranjak dari duduknya. Tapi tanpa sengaja kakinya tersandung kursi dan hampir terjerembab. Beruntung dengan sigap Aryo menolongnya. Apa jadinya jika ia terjatuh padahal Artit dalam gendongannya? Tapi kejadian Cira yang terlihat dipeluk oleh Aryo itu membuat seseorang salah paham. Arun melihat itu bukan sebagai pertolongan tapi sebagai pelukan. Matanya menatap tajam dari kejauhan. Tangannya mengepal erat pada setir mobil. Tadi dia ditelepon oleh Fahri kalau ban mobil bocor, maka Arun dengan cepat segera menjemput istrinya. Tapi ia justru disuguhkan dengan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Arun yang tidak tahu kejadian sesungguhnya sudah tersulut emosi. Ia segera putar balik mobilnya dan kembali ke perkebunan. Sampai di perkebunan ia segera mengambil cangkul. Ia meluapkan emosinya dengan mencangkul tanah. Banyak pekerja yang bertanya-tanya. Tapi Sulaiman dan Syamsuddin tahu kalau saat itu Arun pasti sedang marah dengan seseorang. Sementara itu Cira yang sedang naik taksi tiba-tiba teringat jika pampers anaknya sudah habis. Ia juga janji akan membelikan buku Gio. Oleh sebab itu ia mampir untuk membeli pampers dan buku untuk Gio. Cira sudah sampai di depan rumah. Ia pulang agak terlambat dari biasanya. Biktika, lihat suamiku. Tadi pagi di perkebunan Nyonya. Sampai saat ini saya belum melihatnya. Oh baiklah kalau begitu. Bisa titip Artit sebentar, aku akan ke perkebunan mencarinya. Baik Nyonya. Setelah memberikan Artit pada Biktika, Cira segera menuju ke perkebunan. Ia agak lama mencari suaminya. Setelah bertanya pada beberapa pekerja, akhirnya ia menemukan Arun di kebun jeruk. Tapi yang membuatnya terkejut adalah siapa yang di sampingnya. Ia melihat Davira bersama suaminya. Bahkan ia juga sedang menyeka keringat Arun. Saat itu Arun sedang tidak menggunakan baju. Tentu saja bentuk badannya yang bagus, ototnya yang kekar akan membuat wanita manapun terpesona. Apalagi ini Davira yang dalam tanda kutip adalah mantan istrinya. Cira menarik napas panjang sebelum menghampiri mereka. Ia melakukan itu agar tidak emosi. Hai sayang,
Aku mencarimu, sapa Cira. Aku sedang sibuk, jawab Arun datar. Cira terdiam, ia memandang suaminya dengan tatapan aneh. Dia mengacuhkanku, pikir Cira. Kau marah padaku. Maaf, aku terlambat karena tadi mampir beli pampers dan buku untuk Gio. Cira memegang tangan Arun. Cira, Arun itu baru capek. Kau tahu kan dia kepala keluarga di sini. Harusnya kamu sebagai istri jangan pulang terlambat. Dia mengkhawatirkanmu, sahut Davira. Dia tadi seharian bekerja di perkebunan tanpa henti. Cira sebenarnya sangat marah dengan Davira karena ikut campur dalam masalahnya. Tapi ia tahan demi tidak memperkeruh suasana. Minta maaf pada suaminya adalah jalan terbaik saat ini. Cira menggelanyut di lengan Arun. Aku minta maaf. Jangan marah padaku, please. Aku tidak marah. Kau terlambatkan untuk membeli keperluan anak-anak. Tidak karena hal yang lain kan? Pancing Arun. Tidak, aku memang pergi membeli pampers dan buku. Oh, aku kira ketemu dengan teman. Tidak, dari rumah sakit aku langsung pergi ke swalayan. Arun memandang Cira dengan tajam. Ayo kembali ke rumah. Mereka bertiga kembali ke rumah karena memang hari sudah sore. Setelah acara makan malam, Arun ke kamarnya dan duduk di sofa. Ia membuka beberapa pesan dan email yang masuk. Biasanya juga dari klien. Cira masuk membawa potongan buah dan meletakkannya di depan Arun. Sibuk apa? Balas email, jawab Arun singkat. Cira masih merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Ia begitu pendiam. Sayang, kau masih marah padaku. Arun memandang Cira dan meletakkan ipatnya di meja. Aku tanya sekali lagi, kenapa kau pulang terlambat? Aku tadi beli pampers dan buku buat Gio, sayang. Kau tidak bertemu, atau mungkin pergi kencan dengan temanmu? Hei, kenapa kau bertanya seperti itu? Kencan? Aku tidak pergi kencan dengan siapa sayang. Kau menuduhku pergi dengan seorang pria. Aku tidak menuduh tapi melihat dengan mata kepala sendiri. Maksudmu, Aryo. Kamu bertemu dan pergi dengan Aryo kan? Kau tadi ke rumah sakit. Kenapa tidak menemuiku? Jangan balas pertanyaanku dengan pertanyaanmu itu. Ya, aku memang ke sana. Tapi aku kembali lagi ke perkebunan. Kenapa? Aku melihatmu dengan si brengsek Aryo. Arun sayang, kau menuduhku berbuat sesuatu yang tidak aku lakukan. Aku tadi memang bertemu dengan Aryo tapi hanya sekedar menyapa. Bohong, kalian berpelukan, ucap Arun dengan nada tinggi. Tidak, aku tidak berpelukan. Aku melihatnya Cira. Jangan bohong. Cira terdiam, pikirannya kembali saat ia dan Aryo ketemu. Ya Tuhan, dia tidak memelukku sayang. Tadi kakiku tersandung kaki meja dan dia hanya menolongku agar aku tidak jatuh terjerembab karena menggendong Artit. Cira menjelaskan panjang lebar agar suaminya tidak salah paham. Arun tersenyum simpul. Lantas kenapa kau tidak mengatakan padaku kalau kau bertemu dengannya? Padahal aku sudah memberimu kesempatan berbicara ketika di perkebunan tadi. Kau tidak jujur padaku Cira. Cira terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku pikir pertemuanku tadi bukanlah hal penting untuk aku ceritakan, toh kami hanya menyapa dan itu tidak ada 5 menit. Tapi kau tahu kan kalau aku tidak suka kau bertemu dengan pria itu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, baik itu dulu maupun sekarang. Kau tidak percaya padaku. Intinya kau tidak jujur padaku. Arun keluar dari kamar dan entah pergi kemana. Cira memang sengaja tidak mengejarnya karena ia tahu mungkin Arun butuh waktu sendiri untuk benar-benar memikirkan hal ini. Cira menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia menangis sebentar untuk mengeluarkan semua emosi yang ada di hatinya. Aku jujur padamu Arun. Aku tidak mungkin berpaling denganmu. Kamu pria yang aku cintai, gumam Cira dalam tangisnya. Bersambung.